Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatiz dan ustazat SMP Al-Fikri dan juga para siswa dan siswinya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baik, kita lanjutkan materi kita, masih membahas tentang fikih kitab kuning ya. Itu adalah fikih terkait dengan fikih Imam Syafi'i yang merupakan pegangan kita dalam beramal ya, beramaliyah, amaliyah ibadah kita sebagai sebagai panduan di dalam kita menjalankan ibadah kita. Baik, kita masih membahas tentang sholat ya. Masih pada itu bab tentang sholat. Nah, kita sudah masuk pada bahasan tentang sholat sunat sudah ya. Itu adalah wassalawatul masnunah. Itu adalah tentang sholat sunat. Maka pada kesempatan kali ini kita juga masih membahas tentang sholat ya. Tapi kita agak sudah membahas tentang beberapa hal ya. Nah, kita sebutkan bahwa sholat al-masnunah di sini disebutkan bahwa sholawatul masnunah itu khamsun ya, ada 5. Kita sebutkan di sini di antara ya, karena sholat sunat itu banyak. Adalah al-idan, yaitu 2, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kemudian wal kusufani yaitu apa? Yaitu sholat sunat kusuf. Kusuf itu sholat sunat gerhana matahari dan juga sholat sunat gerhana bulan. Nah, adapun kaifiahnya. Nah, kaifiahnya nanti dijelaskan di praktek ya. Misalnya kalau ada praktek, intinya seperti misalnya sholat gerhana ini dia agak berbeda sedikit. Nah, jadi kalau sholat gerhana itu biasanya setiap rakaat dia 2 rakaat tapi 4 kali ruku. Nah, jadi 2 rakaat tetapi 4 kali ruku. Begitu juga dengan istisqa. Ada sholat istisqa. Kemudian sholat istisqa ini adalah sholat minta hujan. Nah, ini seperti biasanya ya, pakai khutbah.
Jadi sholat kusuf gerhana matahari, sholat khusuf ya. Ada kusuf gerhana matahari, ada khusuf yaitu gerhana bulan, dan istisqa. Nah, istisqa ini sholat minta hujan. Kemudian wasunan at-tabi'ah lil faraid. Nah, ada sunnah-sunnah yang mengikuti fardu disebut dengan rawatib ya, atau qabliyah dan ba'diyah. Nah, itu ada berapa? Sab'a asyar rakaat. 17 rakaat. Yang pertama adalah rakaatal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, jadi walaupun dia 4 rakaat tetap maksudnya sunnah muakkad, boleh 2, boleh 4, tapi sunnah yang dianjurkan 4. Nah, itu 4 rakaat sebelum zuhur. Tetap dia pelaksanaan 2-2, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, jadi pelaksanaannya tetap 2-2. Wa raka'atani ba'dahu. Nah, 2 rakaat setelah zuhur. Ini sunnah juga, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Boleh 2 juga. Nah, pelaksanaan tetap 2, 2 salam, 2 salam. So, arba'un qoblal asri. Wa raka'atani ba'dal maghrib. Nah, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Ini sholat sunat juga, ba'diyah namanya. Wa salasun ba'dal isya. Dan 3 setelah isya. Ini maksudnya setelah isya itu 2. Kemudian setelah 2 itu dianjurkan pula untuk melaksanakan sholat sunat witir. Nah, itu kalau kita ragu apakah bisa bangun di sepertiga malam atau tidak. Nah, tapi kalau misalnya bisa melaksanakan witir di sepertiga malam atau penutup daripada sholat malam, nah itu lebih bagus witir dilaksanakan di penutup. Nah, jadi witir itu lebih bagus sebagai penutup daripada sholat-sholat sunat malam. Nah, kemudian ada wasala sunawafil. Jadi memang ada istilah sunat, ada nawafil ya. Nah, jadi kalau sebenarnya sama, kalau kita terjemahkan ya sunnah juga. Sunnah itu apa? Ya sunnah. Kemudian nawafil. Nawafil itu apa? Ya sunnah juga. Nah, di sini disebutkan salasu nawafil. Walaupun nanti ada juga ulama yang agak membedakan ya dari segi sunnah dan juga nawafil. Nah, jadi ada juga salah sunawafil, yaitu muakkadat yang dianjurkan. Apa itu? Sholat lail, sholat tahajud maksudnya, sholat sepertiga malam. Nah, ini sangat juga dianjurkan karena kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatun fi jawfil lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat fardu yaitu adalah sholat di sepertiga malam. Sholatun fi jawfil lail. Nah, kemudian ada sholat duha. Sholat duha ini juga sangat dianjurkan. Nah, ini kawan-kawan bisa nih sambil istirahat pergi dulu sholat sunat duha. Karena insya Allah mudah, tidak berat. Cuman dua rakaat. Nah, itu sholat sunat duha. Dia cuman 2 rakaat saja. Kemudian sholat sunat tarawih. Ini di Ramadan. Nah, jadi kalau tarawih khusus di Ramadan. Kemudian berikutnya adalah faslun. Pasal. Ini masuk tentang wasyara itu sholah qabla dukhuli fiha. Yaitu syarat-syarat sholat sebelum masuk ke dalam sholat.
Maksudnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk ke dalam sholat. Artinya sebelum melaksanakannya. Syarat itu sholati qabla dukhuli fiha. Syarat-syarat sholat sebelum 5 hal, 5 perkara, kata Imam Abu Suja. Sucinya anggota badan dari hadas, wan najas. Jadi syarat yang harus dipenuhi di dalam kita sebelum melaksanakan sholat, yang pertama adalah thaharatul a'dha. Jadi suci badan minal hadas wan najas. Nah, ini sudah kita bahas ya, bahwa cara mensucikan diri kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil dengan cara berwudu. Nah, kalau tidak mampu berwudu dengan cara tayamum. Nah, ini sudah juga kita bahas. Nah, jadi taharatul a'dha minal hadas. Nah, dengan apa kita bersuci? Ini juga sudah kita bahas, itu dengan air. Nah, air apa? Yaitu air mutlak, air suci dan mensucikan. Mana saja yang disebut dengan air mutlak? Air sungai, air hujan, air mata air, air laut, air salju. Nah, itu sudah kita bahas. Jadi makanya ketika beliau mengatakan bahwa syarat sholat suci, air yang suci dan mensucikan. Kemudian kalau bersuci dari hadas besar, yaitu dengan cara mandi. Kita juga sudah bahas mandi wajib. Nah, apa yang menyebabkan kita harus mandi? Karena berhadas besar, sudah juga kita pelajari. Nah, intinya di sini bahwa syarat masuk ke dalam sholat adalah taharatul a'dha minal hadasi wan najas. Wan najis. Jadi sucinya badan daripada hadas dan najis. Nah, kalau najis gimana? Najis juga sudah kita bahas apa aja yang najis dan bagaimana cara mensucikannya. Najis itu ada 3 hal. Dilihat dari segi besar dan kecilnya, ada najis mughallazah, ada najis mutawasito, najis berat, najis pertengahan, dan juga sucikannya dengan cara membasuh 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah atau debu. Nah, kalau najis mutawasito, najis pertengahan seperti kotoran kotoran hewan, air kencing. Nah, ini akan air. Kemudian yang menjadi syarat juga adalah apa namanya ini, suci dari anggota badan, dari hadas dan juga najis. Yang berikutnya adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci dan berdiri. Ini menutup aurat. Jadi harus menutup aurat. Nah, aurat dari apa namanya? Dari pusar sampai lutut. Jadi tidak boleh terbuka di dalam sholat. Walaupun itu auratnya laki-laki, tapi sebaiknya ketika kita sholat tetap menutup pakai pakaian sopan.
Apalagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang terbaik ketika menuju masjid. Jadi walaupun batas aurat kita adalah pusar dan juga lutut, tapi sebaiknya tetap tetap pakai pakaianmu yang terbaik ketika ingin melaksanakan sholat, ketika ingin ke masjid. Jangan dibalik. Ketika kondangan pakaiannya bagus, tapi kalau ke masjid pakaiannya seadanya. Atau pergi ke tempat rekreasi, tempat pakaiannya bagus, tapi ke masjid seadanya. Kita sebagai muslim justru dianjurkan untuk ketika ingin beribadah pakai pakaian yang terbaik. Ketika kita ingin melakukan ketaatan harus maksimal dalam pakaian, maksimal dalam pelaksanaannya. Jadi harus memberikan yang terbaik, intinya gitu. Harus serba maksimal kalau dalam ibadah. Nah, kemudian aurat untuk perempuan itu seluruh badannya kecuali telapak kaki, telapak tangan dan juga muka. Jadi aurat wanita itu adalah seluruh badannya kecuali telapak tangan dan muka. Jadi kalau sholat tidak perlu menutup telapak tangan dan juga wajah, karena itu bukan aurat. Maka oleh karena itu tidak wajib perempuan pakai niqab. Kenapa? Karena niqab. Tapi kalau kira-kira menimbulkan fitnah, maka boleh ditutup wajahnya. Itu lebih bagus. Kalau kira-kira perempuan itu bisa menyebabkan fitnah kepada orang lain, kepada laki-laki, maka bagi wanita itu bukan aurat. Maka oleh karena itu tidak wajib ditutup ketika sholat, karena dia bukan aurat. Karena auratnya adalah selain daripada seluruh badannya, selain daripada wajah dan telapak tangan. Nah, kalau kaki gimana? Nah, ini kaki kalau menurut mazhab Syafi'i harus ditutup ketika sholat. Jadi kaki itu masuk sebagai aurat, telapak kaki juga. Beda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, kaki perempuan atau telapak kakinya itu bukan aurat. Jadi mereka bisa saja sholat dengan telapak kaki terbuka. Nah, itu harus ditutup ketika sholat, maka disebutkan bahwa menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi pastikan juga bahwa pakaiannya tadi suci ya. Pakaian suci, kemudian berdiri di tempat yang suci. Nah, berdiri di tempat yang suci ini maksudnya tempatnya suci. Makanya sholat itu suci badan, suci pakaian, suci tempat. Maksudnya suci di sini apa? Tidak terkena najis. Makanya disitulah perlunya kita mengetahui mana saja yang masuk kategori benda najis. Karena namanya sholat itu harus badan kita, pakaian kita, tempat kita harus suci dari harus suci. Ya suci itu artinya tidak bernajis. Nah, maka di situ sangat perlu kita mengetahui mana saja yang merupakan benda-benda najis sehingga kita dapat menghindarinya, atau kalaupun terkena kita dapat mensucikannya. Sehingga apa? Sehingga tidak membuat ibadah kita menjadi rusak. Suci tempat dan juga apa? Mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, mengetahui masuknya waktu sholat. Itu
Kalau di kitabnya di sini apa disebutkan? Taharatul a'dha minal hadas wan najisun. Nah, itu sucinya anggota badan daripada hadas kecil, hadas besar dan juga najis. Wasitrul aurah. Wasatrul aurah. Menutup aurat. Nah, ini wasatrul aurah. Bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Wal wukufu ala makanin tahirin, berdiri di atas tempat yang suci. Nah, jadi berdiri di atas tempat yang suci. Wal wukufu ala makanin tahirin. Wal ilmu bidukhulil waktu. Wal ilmu bidukhulil waktu, yaitu mengetahui masuknya waktu. Nah, jadi wajib kita mengetahui masuknya waktu. Nah, kalau sekarang memang sudah dimudahkan. Nah, mudahkan dengan apa? Dengan ilmu teknologi. Seperti apa? Adanya jam. Nah, sekarang kan kita mengetahui masuk waktu sholat itu dengan apa? Dengan jam. Nah, karena sudah ada dimudahkan. Makanya kalau kita di masjid kan mudah tuh. Nah, udah jam sekian berarti masuk waktu sholat. Wal ilmu bidukhulil waktu, yaitu ilmu atau pengetahuan sudah masuk waktu. Nah, jadi mengetahui bahwa waktu itu sudah masuk, wajib. Ini wajib kita mencari sendiri atau diberitahu orang. Nah, diberitahu orang, ada kawan kita mengatakan waktu zuhur sudah masuk. Nah, berarti intinya tahu bahwa kita mengetahui masuknya waktu. Al-ilmu bidukhulil waktu, yaitu pengetahuan masuknya waktu. Kemudian wastiqbalul kiblah. Yang terkait dengan ilmu masuknya waktu ini atau pengetahuan tentang masuknya waktu, kemarin kita sudah bahas tentang waktu kan, waktu sholat. Misalnya zuhur kapan masuknya, asar kapan masuknya, kan sudah tuh. Tapi kita membahas dari segi tanda-tanda alam ya, matahari misalnya kalau sudah condong ke barat berarti sudah masuk waktu zuhur. Intinya bahwa wajib kita mengetahui masuknya waktu. Kemudian wastiqbal al-kiblah, menghadap kiblat. Jadi juga apa namanya, menghadap kiblat ini adalah wajib kita tahu gitu. Maka oleh karena itu harus kita tahu arah kiblat. Nah, kita juga sekarang sudah dimudahkan dengan seperti kompas misalnya. Nah, yang penting bahwa kita wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat, wastiqbalul kiblat. Walaupun nanti ada pengecualian, misalnya di kendaraan. Nah, kalau kita sholat di atas kendaraan, maka ada pengecualian. Jadi kalau di kendaraan disebutkan yang penting awal. Nah, kalau memungkinkan, pas awal sholat itu kita berusaha mencari arah kiblat. Nah, baru nanti ketika awal sholat takbir Allahu Akbar, maka itu kita berusaha untuk menghadap kiblat. Nah, nanti kalau kendaraannya berputar, maka tidak wajib kita ikut berputar. Karena kalau kendaraan berputar kita juga ikut berputar, nanti khawatirnya kita jatuh pula kan di kendaraan. Nah, intinya dalam kondisi normal, dalam kondisi ideal itu wajib kita mengistiqbal al-kiblah. Wajib kita menghadap kiblat. Kemudian wa yajuzu tarkul kiblat fi halatain. Nah, ini boleh meninggalkan untuk menghadap kiblat di dalam dua kondisi, fi halatain. Yang pertama fi syiddatil khauf. Fi syiddatil khauf itu adalah berada dalam ketakutan. Karena perang misalnya, karena perang. Bukan takut bukan takut mati, tapi maksudnya adalah takut kita diserang musuh. Maksudnya takut diserang dari belakang kita atau misalnya ditipu daya, maka oleh karena itu dalam keadaan takut boleh tidak menghadap kiblat. Wa fin nafilati fis safar 'ala rahilah. Demikian juga fin nafilah
sholat sunat di perjalanan di atas kendaraan. Nah, ini memang sebagian para ulama bahwa yang dirukhsahkan untuk tidak menghadap kiblat ya sholat sunat. Tapi kalau kita kaji-kaji lagi bahwa sebagian para ulama juga membolehkan pada sholat wajib. Nah, jadi sholat fardu pun diberikan keringanan untuk tidak menghadap kiblat apabila di kendaraan. Yang penting awalnya tadi ketika takbir. Nah, ketika takbir masuk dalam sholat itu dianjurkan atau diwajibkan dia menghadap kiblat. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada rukun ya, rukun sholat. Faslun, pasal rukun sholat. Wa arkanus sholati samaniyatu asyara ruknan. Jadi rukun sholat itu ada 18. Nah, ini memang beda-beda ungkapan para ulama. Nanti ada yang mengatakan bahwa rukun sholat itu ada 18. Ada juga yang mengatakan 13. Ada juga yang menyebutkan 14. Nah, ini nanti tergantung kitab-kitabnya. Nah, kalau kitab ini menyebutkan bahwa rukun sholat itu 18. Jadi rukunnya ada 18. Nah, rukun sholat ada 18. Nah, ini kalau di sini. Jadi wa arkanus sholati samaniyata asyara. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Kalau kita ngaji nahwu bahwa ini samaniyata bacanya samaniyata asyara. Wa arkanus sholati samaniyata asyara karena bilangan seperti itu. Bilangan yang bergandeng. Nah, rukun sholat itu ada 18. Ada 18. Ruknan, ada 18 rukun. Yang pertama adalah niat. An-niyah. Niat. Jadi rukun itu artinya apa? Harus kita laksanakan. Jadi inilah kemudahan yang diberikan oleh para ulama. Mana yang menjadi rukun? Artinya mana yang menjadi harus kita laksanakan. Tidak boleh kita tinggal. Jadi rukun itu artinya wajib kita laksanakan, tidak boleh ditinggal. Beda dengan sunnah. Nanti kalau sunnah itu boleh ditinggal, boleh dilaksanakan. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, kalau di sini rukun atau fardu ya, maka tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal menyebabkan bahwa sholat itu menjadi tidak sah. Kalau ditinggal menyebabkan sholat menjadi tidak absah. Maka berarti dia wajib kita laksanakan. Warkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Yang pertama niat. Nah, kan niat ini artinya apa? Wajib. Berarti niat ini harus kita laksanakan. Nah, niat itu di mana? Niat itu di hati. Jadi ketika kita Allahu Akbar, nah itu harus niatkan di hati. Nah, kalau ucapannya misalnya seperti usolli fardhu az-zuhri. Misalnya kita sholat zuhur. Nah, itu disunnahkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi disunnahkan mengucapkan usolli. Nah, kan ada kata-kata usolli. Kalau kita baca tuntunan sholat Dr. Andes Muhammad Rifai, nah, maka di situ ada bacaan niat. Lafaz niat ya, bacaan niat. Usolli. Nah, artinya itu kan bacaannya. Nah, lafaznya usolli fardhu. Nah, usolli fardhu zuhri. Nah, itu lebih kepada sunnah. Nah, jadi mengucapkannya itu sunnah. Tapi yang niat itu yang mana? Yang niat itu adalah yang di dalam hati. Nah, itu yang niat. Jadi yang disebut dengan niat itu adalah yang di dalam hati. Nah, makanya niat itu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Nah. Kapan niat? Niat itu ketika takbiratul ihram. Nah, artinya niat itu ketika
kita Allahu Akbar. Nah, maka niat di dalam hati. Allahu Akbar, niat kita di dalam hati. Nah, jadi niat itu ada ketika kita takbiratul ihram. Nah, maka oleh karena itu tadi mengucapkan niat itu sebelum takbiratul ihram. Nah, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman. Lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah. Nah, pas kita mengangkat tangan Allahu Akbar, tangan kita mengangkat, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, saat itu hati kita berniat. Nah, berarti yang tadi yang ucapannya tadi sebelum takbir itu sunnah. Nah, sunnah, bukan harus ya. Oleh karena itu harus dipahami bahwa ketika kita tidak mengucapkan niat itu tidak masalah kalau niat tidak diucapkan. Nah, jadi misalnya kita langsung Allahu Akbar, nah itu tidak apa-apa. Karena niat itu di hati. Bukan mengucapkan niat. Kalau mengucapkan niat itu sunat. Nah, jadi yang rukun itu adalah niatnya. Bukan mengucapkannya. Jadi niat itu yang rukun. Kalau mengucapkan sunnah. Maka oleh karena itu tidak mengucapkan niat pun tidak masalah. Nah, tapi memang dalam mazhab Syafi'i dianjurkan. Nah, maka oleh karena itu ketika ada orang tidak mau mengucapkan niat, ya tidak apa-apa, tidak usah disalahkan. Nah, artinya sholatnya tetap sah. Yang penting dia masih niat di hati. Nah, jadi kalau dia tidak mau mengucapkan misalnya usolli, ya sudah, tidak apa-apa gitu, boleh. Yang penting jangan pula orang tidak mengucapkan niat kemudian menyalahkan yang mengucapkan niat. Nah, itu salah juga tuh. Jadi kita harus jangan menyalahkan orang yang tidak mengucapkan niat, tetapi yang tidak mengucapkan niat juga tidak boleh menyalahkan yang mengucapkan niat. Karena sama-sama ada sandarannya, sama-sama ada ucapan ulama dalam masalah itu. Nah, itu niat. Kemudian rukun yang pertama. Rukun yang kedua Pak, berdiri bagi yang mampu. Wal qiyamu ma'al qudrah. Nah, jadi berdiri bagi yang mampu. Maka nih, selagi orang mampu berdiri, wajib berdiri. Nah, rukun ya, rukun sholat. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, maka dibolehkan untuk sholat duduk. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di atas kemampuannya. Jadi kalau dia selagi mampu sholat untuk berdiri, wajib dia berdiri. Karena berdiri itu adalah rukun daripada sholat. Tapi kalau dia memang tidak mampu untuk berdiri, ya mau diapakan lagi? Maka mengambil yang rukhsah. Di sini kan yang diwajibkan berdiri itu adalah yang mampu. Wal qiyamu ma'al qudrati, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini juga rukun, jadi wajib. Takbiratul ihram artinya apa? Ucapannya tadi, Allahu Akbar. Nah, jadi ucapan daripada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itu disebut dengan takbiratul ihram. Itu wajib. Nah, jadi mengucapkan kata-kata Allahu Akbar itu adalah rukun. Nah, tapi tidak mesti harus keras-keras ya. Tidak mesti keras-keras Allahu Akbar, itu mengganggu nanti kawan kita yang di sebelah. Kecuali imam. Nah, kalau imam ya dianjurkan untuk mengeraskan suara sampai makmumnya mendengarkan. Nah, wa takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah. Kemudian rukun keempat membaca Al-Fatihah. Makanya wajib kita mempelajari Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Wajib kita baca dan bismillah bagian darinya.
Dan bismillah bagian darinya. Bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i bahwa kita membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah wajib. Karena apa? Karena sebagian para ulama mengatakan bahwa bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Maka di sini mazhab Syafi'i itu bahwa bahwa bismillah itu adalah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Nah, maka kita wajib bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu wajib. Karena Al-Fatihah bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Hanya saja di dalam sebagian para ulama menyebutkan bahwa bismillah tidak mesti harus dibesarkan ketika membaca bismillah. Disirkan. Jadi boleh mensirkan bacaan Al-Fatihah. Jadi memang sebagian para ulama membolehkan. Artinya Al-Fatihah itu disirkan, tidak dijaharkan, tidak dibesarkan. Dalam mazhab Syafi'i bahwa ketika membaca Al-Fatihah dengan keras, maka juga bismillahnya dikeraskan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ketika kita sholatnya jahar, maka bismillahnya juga jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ketika kita ketika kita sholatnya keras, maka juga Fatihahnya juga bismillahnya juga harus keras. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan bismillah boleh disirkan. Walaupun Fatihahnya keras. Maka kalau kita sholat di Masjidil Haram misalnya, maka kita dengar imam itu mensirkan. Karena mereka mazhabnya adalah Hambali. Kalau mazhab Hambali memang bismillah daripada Al-Fatihah disirkan di dalam sholat jahar. Nah, itu maksud daripada bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada Al-Fatihah. Itu mayoritas ulama. Walaupun sebagian ulama ada mengatakan bahwa bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Kalau mayoritas ulama, bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Wajib dibaca. Dan juga dalam mazhab Syafi'i dikeraskan ketika sholat dengan bacaan keras. Tapi disirkan ketika bacaan sir. Waruku wa tuma'ninah. Rukun berikutnya adalah ruku dan tuma'ninah. Ruku dan tuma'ninah. Jadi ruku dan tuma'ninah. Ini rukun kelima dan keenam. Kan ada 18. Jadi yang kelima dan keenam itu ruku dan tuma'ninah. Maksudnya itu ruku itu adalah rukun dan tuma'ninah di dalam ruku itu adalah rukun. Itu maksudnya. Jadi tidak hanya sekedar rukuknya, tetapi adalah tuma'ninah. Nah, apa yang dimaksud dengan tuma'ninah? Tuma'ninah adalah waktu berdiam sejenak di dalam sholat. Kewajiban berdiam sejenak. Itu yang disebut dengan tuma'ninah. Nah, tuma'ninah ini berapa lama? Setidaknya kalau kita ruku, maka kata para ulama, minimal satu bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi satu kali membaca ketika ruku itu membaca minimal subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya selama itu. Walaupun tidak membaca. Karena zikir di dalam ruku itu kan sunnah. Kita dianjurkan untuk membaca. Kalau tidak baca, tidak membuat sholat menjadi tidak sah. Tapi minimal berdiamnya kita di dalam ruku itu minimal selama membaca kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi satu kali.
Nah, itu maksud ruku' dan tumakninah. Rukun yang kedua adalah rukun yang berikutnya adalah 7 dan ke-8. I'tidal dan tumakninah. I'tidal. I'tidal itu kembali dari ruku'. Wal i'tidalu. Warraf'u wal i'tidal. Jadi mengangkat badan dan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi i'tidalnya adalah rukun, tumakninah juga rukun. Tumakninah dalam i'tidal. Jadi i'tidal dan tumakninah. I'tidalnya rukun, tumakninahnya juga rukun. 9 dan 10. Sujud dan tumakninah. Sujud dan tumakninah. Sujud rukun. Kemudian tumakninah di dalam sujud juga rukun. Jadi sujud adalah rukun, tumakninah juga adalah sebagai rukun. Maka oleh karena itu kalau sholat jangan terlalu cepat. Khawatirnya nanti nggak dapat tumakninah. Sujud baru nempel langsung naik. Itu nanti bermasalah. Kenapa? Karena tumakninahnya tidak dapat. Nah di sini kan tumakninah di dalam ruku, tumakninah di dalam i'tidal, tumakninah di dalam sujud itu semua adalah rukun. Jadi harus dilaksanakan. Jadi tumakninah, i'tidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah. Artinya wajib kita tumakninah di dalam sujud. Berapa lama tumakninah? Ya sama dengan tadi. Minimal kita selama membaca satu zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekali ya. Selama artinya durasinya tuh kira-kira selama membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu durasinya. Durasi untuk dikatakan tumakninah di dalam sujud. Kemudian yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ya, itu membaca Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, itu duduk di antara dua sujud dan juga harus tumakninah. Maka ruku harus tumakninah, kemudian i'tidal harus tumakninah, sujud harus tumakninah. Duduk di antara dua sujud juga harus tumakninah. Jadi jangan terlalu cepat. Duduk langsung sujud lagi, baru duduk langsung sujud. Nah, kenapa? Karena kita diwajibkan tumakninah. Tumakninah itu artinya waktu berdiam sejenak ketika kita melaksanakan rukun-rukun sholat. Nomor rukun 13 dan ke-14 duduk akhir. Jadi duduk akhir itu duduk tasyahud akhir maksudnya. Duduk akhir. Itu yang dimaksud dengan duduk akhir. Jadi duduk di akhir. Nah, duduk di akhir itu adalah rukun. Kemudian tasyahudnya juga adalah rukun. Jadi duduknya rukun, tasyahudnya juga rukun. Jadi maksudnya apa? Tidak cukup hanya sekedar duduk, tapi harus membaca tasyahud. Beda dengan sujud tadi. Kalau sujud yang rukun itu sujudnya. Kemudian tumakninah di dalam sujud itu yang rukun. Tapi zikir bacaan di dalam sholat, di dalam sujud itu tidak rukun. Maka itu sunnah. Maka karena itu ketika orang sujud, dia sujud agak lama, tidak membaca apa-apa, lalu kemudian dia bangkit lagi, maka itu sudah sah. Tapi ngapain sujud nggak baca apa-apa? Ya bacalah zikirnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu rukun yang ke-13 dan ke-14. Jadi harus duduk di akhir. Kenapa? Karena nanti duduk yang tahiyat pertama, duduk tasyahud pertama itu bukan rukun, itu sunnah.
Nah, jadi kalau orang sholat dan lupa di tasyahud pertama, itu sah sholatnya gitu. Hanya saja nanti diganti setelah sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali ya. Sujud 2 kali disebut dengan sujud sahwi, lalu kemudian salam. Kenapa? Karena karena tasyahud pertama duduknya dan juga tasyahudnya itu sunnah, bukan rukun. Tapi kan harus diambil juga, karena dia masuk sebagai sunnah abad. Sunnah abad itu artinya sunnah yang tidak bisa kita tinggalkan, kecuali kalau terlupa. Kalau terlupa pun harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi rukun 13 dan 14, 13 adalah 13 duduk akhir ya, kemudian 14 adalah tasyahud. Nah, jadi rukun yang ke-14 itu adalah tasyahud. Nah, itu rukun yang ke-14. Tasyahud itu apa? Ya, kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu namanya tasyahud. Nah, tasyahud itu wajib dibaca. Nah, jadi at-tahiyyatul. Makanya ya harus hafal. Jadi adik-adik ini harus hafal tahiyatnya, terutama kalau sudah balik. Nah, sudah balik kan wajib sholat tuh, maka wajib hafal tahiyat. Karena tahiyat itu tahiyat akhir itu adalah rukun sholat. Walaupun tahiyat pertama itu memang sebagian atau tahiyat pertama itu dimasukkan sebagai sunnah, jadi bukan rukun. Nah, itu maksud apa? Wal juluzul akhir, duduk akhir ya, duduk akhir, kemudian dan tasyahud di duduk akhir. Jadi wajib membaca tasyahud di duduk akhir. Kemudian rukun berikutnya adalah rukun yang ke-15 adalah as-salatu was-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berselawat. Nah, jadi tahiyat itu harus juga di dalamnya ada selawat. Maka tadi tidak cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi harus dilanjutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu rukun. Nah, jadi tahiyatnya rukun, sholawatnya juga rukun. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bersolawat itu adalah rukun. Apalagi wat taslimatul ula. Rukun ke-16. Rukun ke-16 yaitu adalah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah wajib atau rukun. Wajib diambil. Nah, jadi salam pertama itu wajib. Nah, salam kedua itu sunat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi itu salam pertama, itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi itu salam kedua, itu sunat. Nah, jadi yang ke kanan itu rukun, yang ke kiri itu adalah sunnah. Nah.
Salam pertama adalah rukun, at-taslimatul ula. Maka oleh karena itu kalau ada orang sholat misalnya dia nahan apa nih? Misalnya nahan buang angin. Jadi nahan kentut. Jadi dia nahan pas dia salam misalnya salam pertama assalamualaikum warahmatullah, lepas lepas anginnya tadi, maka sholat sah. Kenapa? Karena sudah selesai yang rukun. Adapun yang salam ke kiri itu sunat. Jadi intinya kalau dia sudah batal, salah. Karena salam yang pertama itu yang rukun, salam kedua adalah sunnah. Itu rukun yang ke-16, yaitu adalah at-taslimatul ula. Apa bacaan salam yang awal di dalam di dalam sholat ini? Assalamualaikum warahmatullah. Itu. Jadi tidak perlu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak perlu. Yang afdolnya yang dianjurkan untuk diambil ketika salam di dalam sholat itu apa? Assalamualaikum warahmatullah. Itunya. Assalamualaikum warahmatullahnya. Assalamualaikum warahmatullahi, itu ucapannya. Wa taslimatul ula. Jadi salam pertama rukun. Berikutnya adalah rukun yang ke-17. An-niyatul khuruj minas shalah. An-niyatul khuruj minas shalah. Niat keluar dari sholat. Jadi niat keluar dari sholat. Nah, jadi kalau salam pertama diniatkan niat keluar dari sholat. Itu juga rukun di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi niat keluar dari sholat. Niatul khuruj. Niyatul khuruji minas sholat. Jadi niat niyatul khuruj minas sholat. Niat keluar dari sholat. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa wajibu iqa'us salami halal qu'ud. Nah, jadi salam itu wajib ketika masih duduk. Duduk tadi, duduk tahiyat akhir. Nah, jadi duduk tahiyat akhir itu wajib, rukun ya, harus dilaksanakan. Kemudian tasyahud juga wajib, rukun. Kemudian berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga rukun. Lalu kemudian setelah itu apa? Salam. Nah, salam ke kanan itu juga rukun. At-taslimatul ula. Dan salam itu wajib ketika masih duduk. Maka oleh karena itu tidak boleh selesai tahiyat misalnya salam assalamualaikum warahmatullah sambil berdiri, itu tidak boleh. Harus lengkapkan dulu assalamualaikum warahmatullah baru boleh berdiri, terutama salam yang pertama. Kalau salam yang ke kiri kayaknya masih boleh sambil berdiri. Siapa tahu lagi tergesa-gesa atau karena kebelet ya. Jadi salam pertama duduk wajib rukun. Nah, salam kedua baru kemudian langsung berdiri. Bahkan salam kedua sambil berdiri. Wajibu iqa'us salami halal qu'ud wa aqalluhu assalamu alaikum warahmatullah. Wa aqalluhu assalamu alaikum. Jadi paling sedikitnya itu assalamu alaikum. Jadi boleh assalamu alaikum. Nah, assalamu alaikum itu boleh. Wa aqalluhu itu paling sedikitnya.
Wa aqallu assalamu alaikum. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah. Itu yang lengkapnya. Yang sempurnanya adalah assalamu alaikum warahmatullah. Nah, ini yang Ustaz bilang tadi bahwa tidak perlu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tidak perlu. Tapi cukup dengan apa? Cukup dengan assalamualaikum warahmatullah. Kiri, kanan, dan kiri. As-sabi asyar, rukun yang ke-17, niatul khuruj minas shalah. Niat keluar dari sholat. Wa hadza wajhun marjuhun wa qila yajibu dzalika ayniyatul khuruj wa hadzal wajhu wal ashah. Nah, memang rukun yang ke-17 ini diperselisihkan oleh para ulama sendiri. Dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Ada yang mengatakan itu rukun, ada yang mengatakan bukan rukun. Niat keluar dari sholat. Jadi kalau niat keluar dari sholat ini tidak diambil, tidak masalah. Tapi lebih bagus juga diambil niatul khuruj, niat keluar. Jadi assalamualaikum warahmatullah itu disertai dengan niat keluar dari sholat. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena sebagian ulama itu mengharuskan. Namun demikian sebagian ulama itu tidak mengharuskan niat keluar dari sholat. Baru kemudian rukun yang terakhir, rukun yang ke-18. Tertibul arkan. Nah, di sini wa tertibul arkan ala mazakarna. Jadi tertib. Maksudnya tertib ini mana yang mesti didahulukan. Nah, jadi ruku dulu baru sujud. Jangan langsung sujud baru balik ruku. Nah, itu namanya tidak tertib. Nah, sementara rukun itu adalah tertib itu adalah rukun, jadi wajib. Jadi tertib itu adalah wajib dilaksanakan. Nah, maka jangan sujud dulu langsung balik ruku misalnya. Itu salah. Wa tartibul arkan hatta baina tasyahud akhir was shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ala ma dzakarna. Yustasna minhu wujubu muqaranati niyah bi takbiratil ihram. Muqaran julus akhir li tasyahudi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu ada 18 kalau di sini. Nah, berarti ada yang mengatakan 17. Siapa yang mengatakan 17? Kalau nomor 17 tidak dimasukkan. Jadi tadi kan kita sebutkan bahwa nomor 17 itu ada khilaf di antara para ulama. Apakah dia masuk sebagai rukun atau tidak? Niat keluar dari sholat itu diperselisihkan. Nah, kemudian juga mana lagi? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa rukun sholat itu 13. Nah, kalau 13 itu berarti itidalnya tuma'aninanya dijadikan satu. Tidak dihitung. Jadi tuma'anina di sini ada berapa tuma'anina? Ada 4. Nah, cukup dijadikan satu saja. Itu sebagian para ulama seperti itu. Misalnya 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 baca Fatihah, 5 ruku. Nah, gitu. 5 ruku, 6 itidal. Kemudian 7 sujud. 8 duduk di antara 2 sujud. 9 duduk akhir. 10 tasyahud. 11 berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 salam pertama. 13 tuma'nina. Nah, jadi 13 tuma'nina, 14 tertib. Nah, itu bagi yang mengatakan bahwa rukun sholat itu ada 14. Jadi ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 14. Nah, nanti ada juga yang mengatakan 13. Nah, kenapa? Karena tidak memasukkan
tertib. Jadi tidak perlu tertib. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Rasanya cukup. Kalau ada tanya jawab atau diskusi dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ingin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk menutup aurat ketika sholat, khususnya untuk yang laki-laki Ustaz. Kadang kita jumpai untuk anak yang ikhwan ya rata-rata Ustaz, untuk laki-laki kan. Biasanya ketika sholat, ketika memakai baju kaos, terkadang ada nampak bagian belakangnya Ustaz. Nah, jadi ketika sholat itu ketika sujud, Ustaz, jadi baju kaosnya terkadang ternaik ke atas sehingga nampaklah sedikit punggung bagian bawah. Jadi untuk seperti itu apakah secara otomatis sholat kita itu batal atau bagaimana Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua untuk yang tadi dijelaskan untuk aurat laki-laki itu dari pusat sampai ke lutut. Jadi ketika aurat sesama lelaki melihatnya dari lutut misalkan, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Terutama kan banyak nih anak-anak ikhwan yang ikut ekskul futsal, kan terkadang mungkin ada nampak lututnya sesama temannya. Apakah hal seperti ini diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, baik. Nah, pertanyaannya tadi terkait dengan ketika seorang laki-laki sholat kemudian punggungnya terbuka. Nah, karena dia sujud misalnya, karena disebabkan kenapa terbuka? Ya disebabkan karena sempitnya mungkin pakaiannya gitu. Atau karena pendek pakaiannya gitu. Bajunya pendek sehingga nampaklah belakangnya gitu. Maka oleh karena itu Ustadz sarankan anak-anak kita ini kalau pakai baju jangan terlalu jangkis ya, jangan terlalu pendek. Nah, yang panjang lah dikit. Nah, karena kalau sholat terbuka belakang, nah ini kalau dia tahu belakangnya terbuka, batal sholatnya. Yang terutama yang bagian aurat tadi. Kalau dia tahu, tapi kalau tidak tahu, Allah Maha Pemaaf. Allah memaafkan. Kalau dia tidak tahu. Tapi kalau dia pakai baju pendek, yang mana dia yakin bahwa ketika dia sujud terbuka belakang, maka itu sudah tahu sebenarnya gitu. Nah, kecuali kalau dia pakai baju kemudian pas dia sujud itu tersingkap tersingkap tanpa sengaja dan dia tidak tahu, itu tidak membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu adalah menutup aurat sepengetahuannya atas kesengajaan. Pengetahuan dan juga atas kesengajaan. Tapi kalau memang dia tidak tahu dan tidak sengaja misalnya, maka tidak membatalkan sholat gitu. Nah, jadi itu kalau batasan auratnya. Tapi kalau yang terbuka di atas di atas pusar itu tak ada masalah. Nah, memang yang menjadi aurat bagi laki-laki itu kan adalah pusar sampai ke lutut. Baik, kemudian batas aurat laki-laki itu memang pusar sampai lutut. Nah, walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwa pusar tidak masuk sebagai aurat, lutut tidak sebagai aurat, tapi antaranya ya, antara pusar dengan lutut. Itu yang masuk sebagai aurat. Nah,
memang sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau laki-laki sama laki-laki itu auratnya adalah paha tidak masuk sebagai aurat. Jadi kalau ada memang sebagian ulama menyebutkan bahwa paha itu kalau sama laki-laki tidak masuk sebagai aurat. Ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya paha itu sebagai aurat ya, maka kalau bisa kita menghindar ya, artinya kita berusaha menutupinya sebisa mungkin. Karena memang sebagian para ulama dalam mazhab Syafi'i misalnya bahwa paha itu adalah bagian daripada aurat. Nah, karena tadi disebutkan bahwa aurat laki-laki itu aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan juga lutut. Nah, berarti kan paha itu kan antara pusar dan lutut, berarti dia masuk sebagai aurat gitu. Dan itu mayoritas ulama ya. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan ini dalilnya apa landasannya? Hadisnya ada dalam Sunan Abu Daud. Ya. Ada dalam Sunan Abu Daud apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aliyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imam Ali, la takshif fakhidzak. Nah, jangan engkau buka fakhizah. Fakhizah itu paha. Wala tanzur fakhizah hayyin wala mayyitin. Nah, dan jangan melihat kepada paha orang hidup maupun orang yang sudah meninggal. Maka ketika kita mandikan mayat sekalipun kan dianjurkan untuk menutupi auratnya gitu. Nah, tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa khilaf di antara para ulama terkait dengan paha. Jadi kita jangan terlalu ekstrim. Ketika misalnya ada orang main bola pahanya terbuka sama laki-laki. Karena memang ada sebagian kecil para ulama tidak mengkategorikan paha sebagai aurat. Nah, sesama laki-laki. Nah, tapi sebaiknya kita ambil pendapat yang mayoritas ulama. Nah, gitu. Jadi kalau bisa ya main bola pun ya kalau bisa paha ditutup. Nah, kalau misalnya celananya longgar, kan ada sekarang tuh penutupnya kayak karet gitu kan. Orang bulu tangkis pun sekarang ya ada juga atlet-atlet bulu tangkis yang hijrah kan. Nah, pahanya nggak dibuka gitu. Nah, itu lebih bagus ya. Artinya kita lebih menjaga walaupun ya oke lah ada sebagian kecil para ulama membolehkan misalnya membuka paha bahwa paha itu bukan daripada aurat, tapi jumhur ulama memasukkan sebagai paha adalah bagian daripada aurat. Nah itu wallahu a'lam. Sini Pak Fatih. Sini. Ustaz. Ustaz, Silakan. siapakah para ulama yang mengatakan rukun salat itu 14, 15, 16 dan 13? Dan siapakah yang mengambil ulama yang mengambil rukun satu hanya 9? Udah Fatih. Udah. Oke, cepat kali ya. Maksudnya rukun sholat tadi ya, rukun sholat. Nah, memang ada yang mengatakan 18, yang kita bahas ini 18 kitabnya. Ada yang mengatakan 17. Kenapa 17 tadi? Rukun yang ke-17 tidak dimasukkan. Nah, jadi jumlahnya 17. Ada yang mengatakan 14. Kenapa 14? Karena tumak nina digabungkan jadi satu. Ada yang 13. 13 karena tertib
tertib tidak dimasukkan. Artinya kan tertib itu bukan perbuatan, tapi tertib itu adalah rentetan, urutan ya. Ada yang mengatakan 9. Nah, yang kita bahas ini adalah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain bisa jadi ada. Kenapa? Ya misalnya Bismillah tidak masuk. Nah, kalau tadi kan mana tadi Bismillah wajib, karena mazhab Syafi'i itu adalah mazhab Syafi'i wajib baca Bismillah. Nanti ada juga ulama mengatakan Al-Fatihah bukan rukun. Nah, gitu. Dalam mazhab Hanafi misalnya, Fatihah itu tidak boleh kita sholat tidak membaca Fatihah. Boleh kita sholat membaca ayat Quran apa saja. Nah, kalau di mazhab Syafi'i mayoritas ulama Al-Fatihah adalah sebagai rukun, Bismillahnya juga sebagai rukun. Kalau kita mengacu pada mazhab yang lain, tapi sebaiknya kita ibadah ya ikutlah mazhab Syafi'i lebih enak gitu. Jadi ketika kita sholat yang kita perhatikan berapa? 18 tadi atau setidaknya 17 ketika kita sholat. Nah, jadi ketika kita sholat perhatikan dulu yang 18 tadi karena itu rukun. Artinya rukun itu harus kita ambil. Nah, kalau kita tidak melaksanakannya maka membatalkan sholat. Jadi rukun itu mau tidak mau harus kita laksanakan, wajib, kecuali kalau tidak mampu. Seperti tadi. Al-qiyamu indal qudra, berdiri bagi yang mampu. Nah, berarti bagi yang tidak mampu ya tidak apa-apa, tidak berdiri. Nah. Baru kemudian berikutnya nanti kita bahas tentang sunnah. Nah, kalau sunnah ini mau mengambil, alhamdulillah dapat pahala tambahan. Kalaupun tidak diambil, tidak membuat sholat menjadi tidak sah. Kalau rukun ini bahaya. Rukun ini tidak diambil, sholat kita batal. Nah, itulah sebabnya ulama fikih memudahkan bagi kita untuk beribadah. Diklasifikasinya ini rukun. Yang pertama ini wajib kita ambil. Nanti turun berikutnya sunnah. Nah, ini sunnah boleh diambil, silahkan. Nah, dapat pahala. Nanti ada makruh lagi. Makruh sebaiknya jangan diambil. Nah, jadi ulama fikih itu sangat besar kontribusinya terhadap kita. Nah, apa kontribusinya? Ya memudahkan kita beribadah, tahu mana yang rukun, tahu mana yang sunnah, tahu mana yang makruh. Nanti diberitahu pula kita mana yang membatalkan. Dan itu dibahas secara rinci dan detail. Nah, kalau kita mau langsung kepada Al-Quran dan hadis, itu payah kita. Payah kita baca Quran, mana ya rukun sholat dalam, mana ya yang harus kita ambil dalam sholat. Di dalam Al-Quran dan hadis, itu payah kita. Repot. Kalau kita mau langsung kepada Al-Quran dan hadis. Yang ada kita malah nggak paham. Yang ada kita malah salah paham. Yang ada kita malah sesat dan menyesatkan. Nah, maka oleh karena itu, jangan mudah untuk mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dikit-dikit kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan. Karena kita ini kembali kepada perkataan para ulama. Ulama lah yang mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita sendiri tidak mampu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terutama dalam masalah hukum. Tapi kalau kembali dalam Al-Quran dan Sunnah makna membaca terjemahannya, mendapatkan pahala dari mengkajinya, ya monggo, tafadhol, silahkan, tidak ada masalah. Misalnya menghafal Quran dapat pahala, tapi jangan kemudian merasa hafal Quran, merasa mampu mengambil hukum. Nah, itu salah besar. Menghafal Quran ya pahalanya besar, tapi hanya sebatas menghafal. Kalau tidak mengkaji, mempelajari dari segi fikihnya, jangan bicara masalah fikih. Cukup bicara masalah hafalan. Ya hafal memang, ulangi hafalan, dapat pahala besar, menghafal Quran. Tapi kalau tidak pernah belajar masalah fikih, tidak pernah belajar cara mengambil hukum, jangan coba-coba bicara masalah hukum. Yang ada nanti sesat dan menyesatkan. Karena ini yang banyak kita lihat. Orang hafal Quran merasa hebat. Nah, orang menghafal hadis merasa hebat. Belum tentu. Hafal Quran belum tentu tahu hukum daripada Al-Quran. Nah, itu perlu perlu kita ketahui bersama, sehingga kita jangan berbicara bukan pada
keahlian kita. Wallahu a'lam. Oke, rasanya cukup ya. Baik, cukup. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.